Tidak. Halo pemirsa Historia Bola Mongondo Raya. Bagaimana kabar Anda dengan situasi pandemi ini? Syukur manto, malam ini saya akan sedikit memperkenalkan beberapa alat musik Bola Mongondo Raya yang kemudian sudah punah memang sampai dengan hari ini. Jadi kami coba merevitalisasi alat musik. Ini ada sebuah catatan dari seorang ahli etnografi dari Swedia yang bernama Profesor Dr. Kaunden Watern yang datang ke Bola Mongondo periodisasi pada tahun 1917 sampai 1921. Kemudian beliau mendokumentasikan berbagai alat musik yang ada di Pulau Sulawesi. Salah satunya juga termasuk yang ada di Bola Mongondo. Namun di wilayah Bola Mongondo hari ini alat musik tersebut sudah punah, saudara. Sudah punah. Namun syukurnya beliau kemudian menulisnya ada dalam sebuah buku Music and Dancing judulnya bukunya tersebut. Hari ini buku tersebut tersimpan di berbagai museum dunia, salah satu juga yang berada di museum di Oxford, di Leiden, kemudian juga di Inggris ada. Jadi alat musik yang kita coba revitalisasi, kita munculkan adalah alat musik rababo. Rababo ini memang banyak orang Bola Mongondo yang kemudian hari ini juga masih ada menggunakan, biasa digunakan dalam odenon, tapi kita coba revitalisasi. Dahulu memang ini biola dawai dengan satu tali. Dari catatan yang saya dapatkan, rababo Bola Mongondo dahulu ini menggunakan usus kambing yang kemudian dikeringkan. Kemudian baunya mereka menggunakan ijuk. Nah, ya. Jadi ini kita coba revitalisasi alatnya, baunya. Kemudian ini biola rababo dengan menggunakan satu tali. Ya, menggunakan satu tali. Kemudian suara dihasilkan, resonansi dihasilkan dari ini. Nah, ini bukan seperti biola di Jawa yang kemudian menggunakan tempurung, tapi kebetulan di Bola Mongondo itu tumbuh subur yang namanya, kalau dalam bahasa lokal, buat tantang ini. Kalau dalam bahasa Mongondo buat tantang, ini tempurungnya ini besar-besar, kemudian padat dan bisa menghasilkan suara. Tantang ini kemudian dilubangi, kemudian dipasang bambu ini, kemudian dipasang senar, kemudian pengaturnya di sini. Ini tantang ini. Ini kalau dalam bahasa Jawa kalau tidak salah buah Majapahit, buat tantang ini. Ini kemudian digesek. Ya agak susah juga pemirsa untuk merevitalisasinya. Saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk belajar teknik metode geseknya, karena saya bukan berlatar belakang dari bidang seni dan pendidikan. Ya, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa dicoba. Mungkin ini salah satu. Ya, ini pemirsa, ya, tadi mungkin sedikit tentang musik, salah satu dari musik Bola Mongondo, Moraoi. Jadi
alhamdulillah kita bisa revitalisasi lagi. Dan mungkin ini ke depan akan dikolaborasikan dengan alat-alat yang di belakang tadi ini yang kita mainkan tadi. Ini suatu kebanggaan dari budaya dan seni dari Bola Mongondo Raya. Dan banyak sekali sebenarnya alat-alat musik yang hari sudah punah. Namun siapa lagi kalau kita bukan bersama untuk kembali mengangkat berbagai alat-alat musik ini. Kemudian pemirsa, ada lagi salah satu selain dari Rababo, ada juga alat musik yang namanya Banggani. Ini alat musik Banggani namanya. Ini alat musik Banggani juga sama, dia menggunakan satu tali, ya, menggunakan satu tali. Kemudian bentuknya memang seperti ini. Bentuknya seperti ini. Benda ini saat ini masih tersimpan di Museum Kit Leiden Belanda. Sejak dibawa oleh Bapak Dr. Onderwater sejak 1917, di Gothenburg juga ada, yang kemudian di Belanda juga ada. Ini namanya Banggani. Ini. Kemudian cara petiknya banyak. Kita bisa menggunakan untuk, ya, ini. Namun pemirsa, sama. Ini juga pengantar resonansi suara ini juga menggunakan ini, yang namanya, kalau dalam bahasa Mongondo, tantang, semacam jenis buah labu yang tapi memang padat sehingga bisa menghasilkan resonansi suara yang baik. Bisa juga mungkin dahulu mereka menggunakan tempurung yang besar, tapi untuk mencapai posisi yang seperti ini besar, memang cuma buah ini, buah tantang. Kalau dalam bahasa Jawanya buah Majapahit. Ini biasanya sih mungkin cuma menjadi alat pengiring, pemirsa. Kemudian dipetik. Nah, itu pemirsa. Kemudian ada berbagai macam teknik. Kita bisa disadap menggunakan kayu ataupun logam, bisa disadap. Suaranya seperti ini pemirsa. Model kecapi seperti ini memang banyak beredar ini sampai wilayah Sulawesi Selatan. Tapi untuk model bola Mongondonya seperti ini, dia bisa disadap dari atas, kemudian kita sadap dari bawahnya, pemirsa. Jadi kayu ini kemudian diletakkan di bawah senar, kemudian kita bisa tarik mundur untuk menghasilkan suaranya ini. Ya pemirsa, tuh ini salah satu yang namanya alat musik Banggani yang sudah punah. Kemudian ada salah satu alat musik yang luar biasa. Ini dikenal di seluruh dunia, namun dalam catatan Dr. Onderwater tersebut di periode 1917 pada saat penelitian beliau, ternyata di Bola Mongondo juga punya yang namanya alat musik Jews harp, atau yang dikenal dengan harpa Yahudi. Harpa Yahudi bentuknya di seluruh Nusantara. Memang di seluruh Nusantara barang ini ada. Di Pulau Jawa disebut karinding. Namun di Bola Mongondo barang ini kemudian disebut dengan oli-oli. Ini oli-oli. Ini menggunakan bambu, kemudian diukir sedemikian rupa. Kita menggunakan alat musik ini menggunakan tonggu mulut ini. Sehingga hasil yang dihasilkan suara nanti sebentar kita tarik-tarik. Di Bola Mongondo alat musik oli-oli atau di Jawa dikenal dengan karinding ini. Kalau di karinding dia setelah kita gunakan seperti ini, kemudian ini ditekan. Tapi di Bola Mongondo dalam catatan dance music and dance di bukunya Onderwater, kita menggunakan tali. Jadi ada kemiripan juga seperti ada di Kalimantan. Ya, alhamdulillah di Sulawesi Utara ternyata terdokumentasi dengan baik bahwa di Bola Mongondo alat musik oli-oli digunakan. Bahkan alat ini sebenarnya bukan digunakan untuk pengiring musik atau lain-lain seperti di Yahudi, di Israel.
Di bola Amongondo ini digunakan oleh anak-anak pemirsa. Ini digunakan oleh anak-anak. Oke, ya mungkin sedikit saya akan praktekkan cara bermainnya. Ini tali ini, kemudian kita masukkan di tangan, kita tahan. Ini pada saat ditarik dia akan menghasilkan getaran. Dari getaran ini kemudian kita gunakan tonggo mulut untuk menghasilkan perbedaan suaranya. Kita gunakan lidah, kita naik turunkan sehingga dibantu juga dengan nafas, bisa juga nafas kita buang kemudian kita tarik sehingga dia bisa akan menghasilkan suara. Sebentar pemirsa, saya menggunakan yang satu ini karena kebetulan saya coba buatnya ada 3 pemirsa. Oke. Sebentar, cari yang pas. Ya memang agak susah pemirsa untuk mencoba merevitalisasi alat-alat musik ini. Namun ini bagian dari kekayaan bola Amongondo yang kita patut syukuri, ternyata terdokumentasi dengan baik. Tanpa peran dari Dr. Kononwaten kita tidak pernah tahu kalau ternyata leluhur kita memainkan alat-alat seperti ini. Ini bisa ya, ini oke, itu salah satu bunyinya pemirsa. Mungkin ini agak pendek sehingga ini di saat kita tarik pemirsa terjadi getaran di sini, kemudian anak lidah dari ini bermain. Kita menggunakan tonggo mulut ini, kita akan gunakan di dalam mengatur masuk keluarnya suara pemirsa. Ada salah satu juga alat musik logam di zaman perunggu yang kita alhamdulillah temukan kemarin. Itu ditemukan di hutan belantara bola Amongondo, semacam alat kolintang tapi dia portable seperti ini. Ditemukan di hutan belantara, itu tertanam di bawah pohon besar, ditemukan dan ternyata itu bersama dengan gong. Itu zaman perunggu ditemukan bersama dengan barang-barang ini tersimpan. Nanti mungkin untuk periode berikut kita tampilkan alatnya seperti apa. Ternyata adalah sebuah alat musik di zaman perunggu yang kemudian ditemukan bersama dengan koin dari dinasti Tang. Sehingga kita kalau coba kita melihat tahunnya, itu ada di sekitaran 7 Masehi. 7 Masehi alat perunggu ini luar biasa bunyinya karena sudah punah dan suaranya nyaring. Saya menggunakan nama kemudian doransing dalam bahasa Mongondo. Doransing itu adalah nyaring itu. Alat musik ini seperti alat musik modern yang hari kita kenal, yaitu triangle. Triangle ini yang kemudian di bola Amongondo ternyata bukan segitiga, tetapi dia bulat, terbuat dari kuningan dan suaranya asik luar biasa. Saya sementara membuatkan alatnya dan nanti mudah-mudahan kita akan upload lagi di Historia BMR ini. Ini teman-teman sudah standby. Kita coba mainkan satu dawai pembuka. Kita menggunakan rababo, lagu Morawi pemirsa. Oke. Pak, apa mana?
Oke, pemirsa Historia Bolang Mongondo Raya, terima kasih sudah menyaksikan siaran langsung ini. Moto batuk kita berukat kon borang Mongondo Raya.